Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Ya, harus selesai ini. Kalau nggak selesai, pokoknya pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Lalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes-protes Israel penjajah. Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang. Satu hal yang bikin saya agak heran-heran itu kita orang Kristen lagi sedang merayakan ibadah Paskah. Ada yang sibuk, ada yang semacam kepanasan. Semacam tahun Natal 2025 itu. 2025 itu kan orang Kristen melaksanakan Natal. Para mualaf bikin gerakan baru dengan mengatakan 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Faktanya kalender masih tetap sama, belum berubah. Sementara kemarin baru melaksanakan ibadah Paskah. Ini orang yang panitia sorgawi dan mereka datang tutup tempat ibadah lagi. Saya hanya bertanya, pada waktu kalian menutup tempat ibadah itu kalian datang sebagai apa? Panitia sorga atau panitia neraka itu? Dan satu pertanyaan lagi bagi saya itu, masa Tuhan yang baik itu mengajarkan untuk melakukan kekerasan, kejahatan, tidak ada saling menghargai, saling memusuhi, suka kekerasan. Masa dalam ajaran agama ada ajaran kekerasan? Itu Tuhan yang bagaimana itu? Jadi itu bertentangan dengan Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha baik gitu ya. Kalau Tuhan maha baik, masakan dia perintahkan untuk saling bermusuhan, saling menjelekkan satu terhadap yang lain. Itu kan apa itu? Lalu satu lagi, katanya ada undang-undang perlindungan terhadap umat beragama. Tapi undang-undang itu percuma juga, tidak berlaku, tidak mempan. Karena yang menutup ibadah itu adalah para Satpol PP. Satpol PP yang adalah polisinya pegawai atau ASN itu. Jadi ngeri juga, semacam tidak ada pemerintah di tempat itu. Tidak ada pemerintah, jadi mereka bikin suka-suka. Mereka bikin suka-suka, tutup tempat ibadah suka-suka. Ngeri panitia sorga dorang. Jadi saya melihat itu, semoga saja apa yang mereka perlihatkan pakaiannya terlalu mewah. Saya tidak mau tampilkan gambar, tapi bisa lihat salah satu video yang saya permak dia dari video orang setelah ini ya. Itu bisa lihat itu videonya. Saya pikir itu satu tindakan yang sebenarnya intoleran. Dari situ saya bisa bilang hal-hal semacam ini sepertinya dilindungi. Gitu, sepertinya dilindungi. Itu karena dari tahun ke tahun selalu terjadi yang model yang sama itu. Harusnya kalau negara hukum itu yang begitu itu dikasih hukum begitu. Keadilan itu harusnya berlaku di sana. Karena undang-undang dasar itu mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu dasar negara itu.
Itu. Jadi saya berharap yang model-model kayak begini nih, ada panitia sorga dorang ini, itu tidak perlu lagi ada. Untung saja itu ada di daerah yang sama, di situ terus itu. Coba terjadi di bagian timur, kok mati di tempat itu. Itu. Ya Tuhan berkati kalian semua dan sehat selalu. Kang, taruh dong. Buka dulu. Pak Pardi. Sini. Kalau yang namanya ada disegel, Bentar. Buatkan dari nyentuh. Sini kapan? Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di hari ke-8 di salah satu episode di akhir zaman. 3 April 2026, orang-orang Kristen yang sedang beribadah di Tangerang tiba-tiba digeruduk oleh massa dan Satpol PP. Mereka, orang-orang yang menggeruduk itu merasa bahwa mereka itu sakit hati, mereka itu terluka, mereka itu kepanasan ketika ada orang lain dari agama lain beribadah di tempat di kampung halaman mereka. Karena mereka merasa terusik, kepanasan dan sakit hati, maka mereka memutuskan untuk menggeruduk tempat ibadah itu yang dipenuhi oleh jemaat yang sedang berdoa. Apa alasannya? Salah satu alasan paling klasik yang menyakitkan itu adalah bahwa tempat ibadah itu katanya tanpa izin, dan karena itu semua orang yang melakukan aktivitas berdoa di sana itu juga tidak boleh melaksanakan karena tidak ada izinnya. Ini kemudian yang lebih lucunya lagi adalah bahwa orang-orang yang melabrak itu kemudian mengatakan jangan dibesar-besarkan, demi toleransi, demi kerukunan, mohon jangan dibesar-besarkan karena acara ini sebenarnya memang sejak awal sudah salah. Jadi kalau kita menggeruduk itu clear, sudah ya, kami kepanasan, kami terprovokasi, kami merasa dibohongin kalau ada orang agama lain beribadah di tempat kami. Jadi imannya tuh setipis itu. Jadi kalau ada orang yang beribadah di tempatnya sendiri tetapi di lingkungan rumah, maka mereka itu akan kepanasan. Nah, kemudian mereka mengatasnamakan toleransi, kerukunan, dan karena itu tidak berizin. Dan mereka minta untuk tidak dibesar-besarkan kasus ini. Ini bukannya tidak harus dibesar-besarkan, tetapi ini memang sudah besar, Baraya. Jadi kalau Baraya melihat statistik, sejak zaman reformasi sampai zaman sekarang ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar atau dihancurkan atau disegel atau tidak diizinkan atau diblok sama sekali untuk tidak boleh menjalankan ritual di sana. Lebih dari 1000, Baraya. Kenapa? Ya alasannya macam-macam, tapi salah satu alasannya itu adalah demi menjaga kerukunan. Jadi kita hanya boleh rukun kalau misalkan umat agama lain itu tidak boleh ibadah di sini, kalau mungkin tidak ada di kampung ini. Jadi semuanya itu harus homogen. Kan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sejak awal multikultural. Masyarakat Indonesia sejak awal itu adalah masyarakat yang etnisnya beda, bahasanya beda, kepercayaannya beda. Lalu kenapa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan orang Islam dan mengatasnamakan orang Indonesia, kemudian melanggar itu semua dengan mengatakan kami kepanasan kalau ada orang beragama lain beribadah di situ. Dan kalau urusannya adalah urusan izin, itu bukan hanya gereja, Baraya. Mayoritas masjid di Indonesia itu tanpa izin. Izinnya nggak selesai. Kenapa? Karena tempat ibadah itu ya ditolerir saja kalau izinnya belum selesai karena izinnya panjang. Jadi yang bermasalah di sini itu adalah birokrasi negara Indonesia yang perizinannya itu begitu ribet. Coba silakan Baraya cek kelurahan, Baraya silakan cek kecamatan, masjid Baraya itu terdaftar atau enggak, punya IMB-nya atau enggak. Sedikit sekali yang memilikinya. Masjid yang izin dari atas sampai bawahnya itu sudah selesai semuanya, itu minoritas. Nah, apakah masjid-masjid yang tidak izin yang menjadi mayoritas itu ketika sholat maghrib harus digerebek? Apakah ketika orang lagi sholat Jumat itu juga harus dihancurkan? Apakah masjid-masjid itu tidak boleh mengumandangkan azan hanya gara-gara tidak ada izin? Kan nggak seperti itu konsepnya, Baraya. Dan kalau misalkan ngomongin soal izin lagi, itu bukan hanya masjid, pesantren. Ada 40.000 pesantren di Indonesia dan atau lebih. Dan hanya 50-an saja
pesantren itu yang izinnya lengkap dari awal sampai akhir? Apakah kemudian 40 ribuan pesantren itu kemudian harus disegel, harus digeruduk, harus dibakar, harus tidak boleh ada kegiatan pendidikan di sana? Kan nggak gitu mikirnya itu. Itu hanya gara-gara orang beragama lain beribadah, berdoa, kemudian kita kepanasan dan cari alasan izin apa segala rupa untuk menyelenggarakannya. Padahal ada pesantren yang tidak ada izin, tidak ada perencanaan, sampai runtuh sama sekali, menimpa puluhan orang di dalamnya, justru mendapatkan bantuan miliaran rupiah untuk membangun kembali pesantren itu yang tidak ada izin IMB-nya itu. Kan ini ironi, Baraya. Jadi dalam hal ini kita kaum muslimin itu malu, Baraya. Di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar dipermalukan, dilecehkan, diintimidasi, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Di media-media kita memiliki cap yang jelek dan sebagainya. Itu tuh fakta hari ini. Dan siapa yang membuat kaum muslimin itu dipermalukan, dilecehkan dengan cara seperti ini? Ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika ada orang beragama lain beribadah, kemudian digeruduk, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi. Makanya saya tuh sering bilang, di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar berislam itu seperti menggenggam bara api. Sakitnya tuh luar biasa, Baraya. Jadi teknologi kita nebeng sama orang lain, kemudian ilmu pengetahuan kita nebeng sama orang lain, ekonomi kita mengemis sama pihak lain, aturan-aturan kita harus nginduk sama pihak lain, kemudian negara-negara muslim harus memuja dan memuji Putin hanya agar dia dapat sumbangan rudal, hanya agar mendapatkan sumbangan teknologi. Dan ketika kaum muslimin sekarang hanya bisa merengek dan meminta seperti itu saja, lalu kaum muslimin apa? Ada agama lain dirusak, ada penganut agama lain digangguin dan sebagainya. Di sisi lain mereka kalau sholat aja kadang-kadang di jalan dan bikin jalan macet. Itu kan memalukan. Dan yang luar biasanya apa? Ketika ada upaya untuk memperbaiki, gimana caranya perbaikan ini, orang yang berupaya memperbaiki keadaan itu dihujat, dicaci maki, diancam bunuh, di-framing, difitnah segala rupa. Karena Islam tuh ya harus kasar, harus jahat, kelihatan di media tuh harus seperti itu. Jadi ada upaya segala rupa, kayak misalkan saya mengatakan hal yang seperti ini, itu di kolom komentar akan penuh, itu akan ada banyak ustadz-ustadz yang komentari bahwa kenapa si gembul ini selalu pro terhadap orang Kristen, pro terhadap orang Israel, pro terhadap PKI, begitu aja terus. Segala upaya untuk memperbaiki wajah kaum muslimin itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman, dan orang yang melakukan itu adalah akan diancam pembunuhan. Itu tuh real. Itu yang terjadi di akhir zaman, di zaman kegelapan ini. Ya, tapi masalahnya itu adalah kan kamu bukan ulama, jadi gak boleh ngomong-ngomong soal agama. Itu klasik banget mereka itu. Ya kalaupun saya anggap bukan ulama, kalau orang-orang yang berusaha untuk menyadarkan orang itu dianggapnya bukan ulama, ulamanya sekarang kemana? Tunjukkan di mana ulama yang mengomentari masalah-masalah yang seperti itu. Mereka ngumpet, mereka sembunyi. Yang paling banter, kalaupun mereka muncul, mereka akan membela orang-orang yang menggerebek itu, yang mempermalukan Islam itu. Itu pada faktanya itu di jajaran ulama-ulama bawah, di jajaran ulama-ulama yang per individu itu mereka nggak akan komen soal terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Mereka takut kehilangan jamaahnya, mereka takut dibully dan dicaci maki. Jadi mereka akan biarkan saja kaum muslimin itu melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan agamanya sendiri demi jamaah mereka. Demi mereka dapat sumbangan sunduk terus-terusan setiap kali mereka buka pengajian. Ya mungkin seperti itu, tapi apapun alasannya, yang jelas kita tahu bahwa mereka tidak bersuara sama sekali. Jadi kalau misalkan ada komentar, kenapa kamu yang berkomentar bukan ulama? Ulama-ulamanya nggak ngomong, Baraya, diam bungkam. Dan lihat organisasi-organisasi keulamaan mana yang ngomong? Senyap, bungkam. Ulama-ulama yang berafiliasi dengan kelompok besar, dengan organisasi besar, dengan ormas besar, ya sekarang juga mereka nggak ngomong apapun terkait dengan hal ini. Padahal ini tuh tanggung jawab mereka, Baraya. Ini tuh tanggung jawab NU, tanggung jawab Muhammadiyah, tanggung jawab MUI dan sebagainya. Tapi ketika ada kasus seperti ini, mereka tuh nggak akan berbicara apa-apa. Ya paling redakan emosi ya, jangan ribut ya, paling sejauh itu saja. Ini kan pembinaan tuh sebenarnya adalah urusan mereka. Kan mereka ngakunya ulama, mereka ngakunya ormas ulama gitu kan, harusnya seperti. Tapi kan ya kita nggak ngelihat aksinya seperti apa. Dan setelah diselidiki
ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah rebutan tambang. Oh, ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah, saling hujat satu sama lain antar pengurus gara-gara rebutan kuota haji. Karena mereka itu sedang rebutan bisnis travel umroh. Karena mereka itu sedang sibuk-sibuknya jualan air liur Nabi dan sebagainya. Nah, ulama-ulama yang ada tuh yang seperti itu yang sekarang tuh. Makanya kalau misalkan ditagih, ini pembinaan jemaah di mana, ini apa di mana, ya enggak. Rebutan tambang itu bisa menyebabkan mereka dua kubu yang katanya saling sayang itu jadi bermusuhan demi tambang. Tapi kalau misalkan terjadi umatnya yang melakukan pelecehan terhadap ajaran agamanya sendiri, mereka akan diam. Ya, karena mereka diam, ya apa boleh buat, walaupun bosan saya ngomong lagi kayak gini gitu. Tapi kan kaum muslimin apakah memang aslinya seperti ini? Ya coba Baraya lihat misalkan zaman keemasan, sekarang kan zaman kegelapan, itu zaman keemasan kejayaan Islam di dinasti Umayyah atau misalkan yang lebih awal gitu. Dinasti Umayyah itu ada sebulan sekali itu perdebatan orang Kristen dan orang Islam dengan orang Buddha dengan orang Kristen di depan khalifah itu. Mereka itu berdebat, sharing, kemudian kitab-kitab dari agama lain diterjemahkan, apalagi itu di zaman Abbasiyah. Itu penerjemahan kitab-kitab suci dari agama lain, kemudian orang-orang beragama lain juga boleh masuk ke situ, bahkan ada pejabat terkemuka orang Kristen di zaman Abbasiyah itu namanya Huyain bin Ishaq. Dia tuh debator Kristen sekaligus juga pejabat negara dan dia tuh suka diskusi sama orang-orang, sama khalifah, bahkan lawan tandingnya itu Al-Jahiz misalkan yang muslim yang bikin teori evolusi yang semacam itu. Ya mereka tuh biasa-biasa aja, begitu tolerannya. Di Baghdad itu ada ratusan gereja dan ada puluhan sinagog. Dalam populasi 1,5 juta manusia itu ada di situ, dan mereka tuh baik-baik saja, dijamin oleh negara. Nah, itu adalah situasi orang-orang Islam ketika mereka tuh ada di zaman yang agak bener gitu. Nah, sekarang ya ampun, astagfirullahaladzim. Makanya saya ingin nuntut kepada bapak kemarin itu yang di Tangerang itu, saya pengen nuntut ini, kenapa kalian itu begitu mempermalukan Islam? Kenapa niat banget untuk meruntuhkan kredibilitas orang-orang Islam? Kenapa kalian tuh niat banget untuk menghiasi media-media kita dengan kabar-kabar buruk yang anti-Islam? Kenapa setega itu? Kalian tuh dibayar berapa sama Dajjal sampai setega itu mempermalukan Islam terus-menerus? Dan Baraya, orang-orang yang kemarin menggeruduk itu ingat mati ya. Karena siapapun yang menghina Islam, yang menistakan Islam, yang mempermalukan Islam, itu ingat ya, setelah mati itu ada hari penghakiman, ada hari pembalasan, dan kalian semua itu akan dituntut oleh jutaan, oleh miliaran umat muslim karena mempermalukan Islam dari dalam. Dan bukan hanya miliaran kaum muslimin, ingat baik-baik, Nabi yang akan menuntut kalian. Karena Nabi sudah mengatakan, siapapun yang menyakiti kafir zimmi, maka akulah yang akan menuntut kalian di hari penghakiman. Itu Nabi sendiri yang akan menuntut, dan jutaan dan miliaran kaum muslimin. Jadi silahkan kumpulin pahala sebesar-besarnya buat modal, karena mungkin nanti akan ada penggerusan pahala besar-besaran karena tuntutan yang luar biasa ini. Tuntutan langsung dari Nabi. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin masalah babi, sekarang masalah orang ibadah Jumat Agung. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Kok sepertinya ada aja orang-orang itu yang intoleran, seolah-olah ingin merusak ataupun memecah belah bangsa ini. Sama, itu aksi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama dan memakai simbol-simbol umat muslim. Aku nggak ngerti sebenarnya konsep apa yang kalian pakai dan konsep apa yang kalian anut. Sementara Rasulullah itu nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kalau memang permasalahannya hanya masalah surat izin bangunan, itu bukan hak kita juga sebagai umat muslim untuk menyegel tempat tersebut. Biarkan itu menjadi urusan hukum dan juga negara ini. Malu rasanya kita ini sebagai umat muslim, tetapi selalu mengganggu agama yang lain untuk beribadah. Ya, jadi tolong buat saudara-saudaraku sama umat muslim, kalian sadarilah ya. Jangan terlalu ngerasa bahwasannya diri kita itu paling suci. Biarkan mereka itu beribadah sesuai kepercayaan mereka. Ya. Lihat video ini saya malu sebagai umat Islam. Ya, kenapa loh? Kenapa? Dan bapaknya itu waktu diwawancara berbicara keadilan yang seperti apa? Alasannya dibubarkan karena gedung tersebut tidak memiliki IMB, tidak punya izin pembangunan. Dan selain itu mereka tuh nggak punya gedung. Mereka mengadakan ibadah Jumat Agung di gedung yayasan tersebut. Apa salahnya gitu? Orang kita mengadakan pengajian di mana aja boleh kok.
Ya, selain itu juga ya, kalau memang berbicara keadilan, yang adil itu kalian yang mayoritas. Jika ada saudara kita minoritas kesulitan mendirikan bangunan karena dipersulit izinnya, ya kita membantu. Katanya kita rahmatan lil alamin, yang benar ya kita membantu supaya mereka dipermudah dalam beribadah, bukan malah kalian habis sholat Jumat rame-rame bubarin mereka, nyegel, Satpol PP-nya ikut, nalar dalam beragamanya nggak ada. Ya, dan kalian bisa lihat berapa persen, 85% kemungkinan masjid-masjid di Indonesia yang berdiri itu tanpa izin. Ini hanya saya capture judul berita dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Banyak sekali, ribuan, ratusan ribu masjid berdiri di Indonesia tanpa izin, tetapi bebas berdiri. Kenapa? Karena kita mayoritas. Iya, karena kita mayoritas jadi kita bebas. Malulah seharusnya kita tuh kalau mayoritas tuh mengayomi. Ini habis sholat Jumat loh, habis sholat Jumat, habis beribadah, habis menghadap Allah, terus keluar berperilaku destruktif. Kayak gimana gitu? Aduh, saya benar-benar nggak ngerti ya. Orang luar melihat Indonesia itu toleransinya tinggi, nggak tahu di dalamnya banyak sekali intoleransi. Orang mau mendirikan rumah ibadah, mau beribadah susah. Padahal ini hari raya mereka loh, ini Jumat Agung Paskah, ini hari raya mereka.